Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year saudaraku sekalian yang terkasih. Mari kita memulai tahun ini dengan penuh pengucapan syukur dan keyakinan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tak tergoyahkan di dalam situasi apapun juga. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ku hidup karena percaya, kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya rasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku
Shalom saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari yang luar biasa. Minggu pertama dari 2021, tahun yang baru ini. Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara yang luar biasa bagi setiap umatnya, bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya. Haleluya, hari ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tundukkan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak habis-habisnya. Hari ini kami mengucap syukur kalau kami bernafas hidup karena semua anugerah-Mu. Dan tahun yang baru ini, hari Minggu pertama ini, Engkau telah menentukan untuk kami mendengarkan firman-Mu, pesan-pesan firman-Mu, janji-janji firman-Mu. Untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, kami mengalami berkat-Mu yang berkelimpahan, anugerah-Mu, pengalaman yang lebih dalam di dalam Engkau, hati yang semakin terbakar untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, hamba mengucap syukur, biar firman-Mu tertanam, tertabur, jatuh di tanah yang subur, dan berbuah 100 kali lipat di dalam kehidupan umat-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu dan kelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, tidak tergoncangkan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya, puji nama Tuhan. Di hari Minggu pertama ini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2021 kepada saudara-saudari yang kekasih yang di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi ini mengandung pesan khusus untuk gereja Tuhan dalam memasuki tahun yang baru ini. Saudara sekalian, tahun 2020 sudah berlalu. Dan tahun yang baru sudah kita masuki 2021. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Namun saya sangat bersukacita dan bersemangat dengan penuh antisipasi untuk mengalami apa yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita anak-anaknya, bagi setiap umatnya, bagi gerejanya. Tidak dapat disangka lagi tahun 2020 banyak goncangan yang telah terjadi. Dan kemungkinan juga akan terjadi
goncangan-goncangan lain yang akan kita alami tahun ini. Namun firman Tuhan berkata bahwa kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, hal ini berarti ada hal-hal yang dapat digoncangkan dan akan hancur. Dengan kata lain, hal-hal yang dapat digoncangkan itu tidak dapat menjadi sandaran dan dasar dari kehidupan kita. Karena kalau tidak, maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Saudara yang kekasih, kita tahu hal-hal apa yang dapat digoncangkan dan hancur. Yaitu hal-hal dunia ini, seperti 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 katakan, bahwa dunia ini dan segala keinginannya sedang lenyap. Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memfokuskan hati kita. Saya ingin mengajak untuk kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang membuat kita tidak tergoncangkan. Karena saya percaya bahwa kita akan semakin lebih menjadi serupa dengan apa yang kita fokuskan, saudaraku. Jadi hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara, dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, pegang yang tidak tergoncangkan. Yang pertama adalah keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Ayat 22 mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah dasar yang harus kita yakini dan percayai, bahwa sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13 juga mengatakan demikian. Hal ini aku tuliskan kepada kamu yang percaya akan Anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jangan lepaskan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan telah berikan kepada kita waktu kita menerima Yesus Kristus dan mengalami kelahiran baru di dalam Dia. Dan bukan hanya keselamatan dan kehidupan kekal yang kita alami, tetapi Tuhan juga menghisapkan, memasukkan kita di dalam keluarganya, yaitu gerejanya. Kita terhisap menjadi keluarga, anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat ke-19 mengatakan. Jadi saudaraku, jika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Haleluya, seperti kitab Roma katakan, apa saja tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Hal ini sangat esensial untuk kita percayai, kita miliki, agar kita dapat berdiri teguh, tidak goyah. Karena firman Tuhan mengatakan bukan hanya bumi yang akan digoncangkan, tetapi juga langit yang akan digoncangkan. Maksudnya langit digoncangkan akan terjadi hal-hal yang fenomena-fenomena yang luar biasa di langit dan di bumi. Saya percaya akan ada hal-hal natural yang terjadi yang dahsyat baik di bumi maupun di langit, saudaraku. Baru-baru ini terjadi suatu fenomena di langit di mana planet Jupiter dan Saturnus berdekatan, bukan menjadi satu, berdekatan, saudaraku. Dan itu hanya terjadi kurang lebih 700 tahun sekali untuk memiliki atau mendekatkan seperti itu, memiliki jarak yang dekat seperti itu. Lain, suatu jarak yang lurus atau garis lurus yang membuat cahayanya itu seperti seolah-olah menjadi terang sekali. Saudara yang kekasih, sampai orang mengatakan itu seperti bintang Bethlehem. Bukan hanya itu saja, beberapa tahun terakhir ini terjadi fenomena di mana bulan yang disebut dengan
blood moon, bulan darah. Bulan itu seperti memiliki warna yang lain. Dan itu bukan hanya terjadi sekali, dua kali, tetapi sering, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, waktunya sudah dekat, sangat-sangat singkat. Goncangan demi goncangan akan terjadi. Tetapi tetaplah pegang keselamatan yang kita telah terima di dalam Yesus Kristus. Jangan lepaskan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau sungguh-sungguh kita lahir baru, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kehidupan yang kekal itu telah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita perlu pegang untuk kita teguh, tak tergoyahkan adalah firman Tuhan. Ayat 24 mengatakan, kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Oh, luar biasa sekali. Karena Alkitab berkata Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, saudara yang kekasih, esensi daripada firman Tuhan pada dasarnya, firman Tuhan adalah hal yang supranatural yang tidak dibatasi oleh hal-hal dunia ini. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan itu memenuhi hidup kita, dan kehidupan Yesus itu memenuhi kehidupan kita, dan kita dipenuhi oleh kasih Yesus, maka kita memiliki kehidupan yang tidak tergoncangkan. Karena hal-hal yang dapat digoncangkan adalah hal-hal yang lahiriah. Firman Tuhan bukan hanya sekedar lahiriah saja, tetapi supranatural, yang rohani, yang tidak kelihatan. Hal-hal yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang kelihatan. Buktinya kehidupan Yesus, pribadi Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat oleh karena dia adalah firman yang hidup. Haleluya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi bukan hanya hal-hal yang lahiriah, saudaraku, tetapi hal-hal yang supranatural. Itulah firman Allah yang hidup. Lukas pasal ke-17, Yesus berkata pada waktu ditanya oleh orang-orang Farisi tentang kerajaan Allah, Yesus berkata, kedatangan kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Karena kerajaan Allah ada di dalam kamu dan di antara kamu. Haleluya. Kalau kita menerima Yesus, kita menerima kerajaan Allah ini. Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Karena itu biarlah hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena dia kekal. Firman itu kekal selama-lamanya. Yesus firman yang hidup. Dia hidup kekal selama-lamanya. Markus 13 ayat 31 Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dahsyat saudaraku, izinkan tahun ini hidup kita dipenuhi dan didasarkan kepada firman Tuhan yang hidup. Maka kita akan mengalami kehidupan yang tidak dibatasi, tidak selalu dipengaruhi atau diukur dengan hal-hal dunia ini. Karena standar firman Tuhan itu jauh melampaui hal-hal dunia ini, saudaraku. Jadi sekali lagi, kita memiliki tingkatan hidup, kualitas hidup yang jauh lebih hebat. Karena kita sudah di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus tinggal di dalam kehidupan saudara. Saya percaya jika hidup kita didasarkan firman Tuhan yang hidup, maka kita akan mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Kita
tetap mengalami resepsi di tengah resesi dunia, tetap bersukacita di tengah bencana, tetap mengalami damai sejahtera Allah di tengah gelombang atau goncangan dunia ini. Bahkan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Seperti Hagai 2 pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ke-8 katakan. Kitab Hagai itu seperti menubuatkan akan goncangan yang akan terjadi juga di akhir zaman ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Hagai 2 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Iman dapatkan janji ini. Untuk hidup dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup. Dan mengalami pertolongan Tuhan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Sehingga kehidupan kita semakin kokoh, semakin tidak digoncangkan. Hal yang ketiga yang kita perlu lakukan, saudara yang kekasih, kita perlu pegang hati yang selalu melimpah dengan syukur. Ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kita mengucap syukur. Inilah suatu ajakan, suatu perintah yang sangat indah. Karena hanya orang yang telah menerima sesuatu yang dapat mengucap syukur. Haleluya. Kalau kita sudah menerima kehidupan keselamatan yang kekal dalam Yesus Kristus, sepatutnya lah hidup kita ini dipenuhi oleh ucapan syukur kepada Tuhan senantiasa. Ayat ini berkata bahwa kita mengucap syukur karena kita telah menerima sesuatu yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, yaitu kerajaan Allah. Hal ini berarti bahwa kedaulatan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah, kita hidupkan kerajaan Allah, Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Dan Yesus Kristus sudah bertahta di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, hanya orang Kristen yang sudah menjadikan Yesus raja dan bertahta dalam kehidupannya saja yang dapat mengucap syukur di tengah goncangan apapun yang terjadi. Itulah sebabnya orang Kristen yang belum menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya sangat sulit untuk bersyukur dalam segala hal. Seperti perintah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat ke-28. Mengapa? Karena kita sungguh-sungguh berserah, percaya bahwa Tuhan bertahta dalam hidup kita. Itu yang mengendalikan kehidupan kita dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita dan kemuliaan namanya dan kelebaran kerajaannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Poin yang keempat yang saya ingin bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Ayat yang ke-28 berkata, beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Inilah yang saya sebut dengan ibadah yang sejati. Pegang ibadah yang sejati. Yang merupakan manifestasi pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Inilah poin yang keempat. Beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di tengah goncangan yang sedang terjadi, justru kita dihimbau, justru kita diajak untuk semakin beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Atau dengan kata lain, beribadah
atau memiliki kehidupan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Hal ini sangat penting karena ibadah adalah bukti daripada kasih kita kepada Tuhan. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan melayani Tuhan atau beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, dengan kata lain, baik di dalam pelayanan di gereja, di rumah tangga, di tengah pekerjaan kita, di tempat usaha atau bisnis kita, dan lain sebagainya. Kita lakukan semuanya itu dengan segenap hati kita seperti kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi dimanapun kita berada, kita senantiasa menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan melibatkan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Selalu mengakui Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan, seperti anjuran di dalam kitab Amsal 3 ayat 3-5. Saudara yang kekasih, pernyataan kasih kepada Tuhan seperti inilah yang membuat kehidupan kekristenan kita jadi kokoh, tak mudah digoncangkan, tidak mudah digoyahkan, dan semakin memiliki kehidupan yang berdampak dan berarti karena kita mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya katakan inilah ibadah yang sejati. Seperti Roma 12 ayat yang pertama katakan, saudaraku yang kekasih, aku mohon supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan terbatas pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita melakukan ibadah kita. Sebab itu, biarlah tahun ini kalau Tuhan beri kesempatan untuk kita semakin melayani, jangan tanggung-tanggung saudaraku. Semakin kita bersemangat dan berapi-api melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, semakin kita memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, baik secara rohani, materi maupun secara emosi, kita berikan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Jangan buat alasan-alasan lagi untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk melayani Dia. Tetapi sambut kesempatan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Karena ingat, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dan sangat dekat. Itulah sebabnya terjadi banyak goncangan ini, saudaraku yang kekasih. Sebelum saya akhiri dan kita sebelum memasuki perjamuan kudus di awal tahun ini, biarlah tahun ini, hari ini kita membuat komitmen. Kita mengatakan, Tuhan, aku mau semakin berakar dan bertumbuh dewasa di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu, sehingga aku menjadi umat yang berkenan bagi-Mu, yang tangguh, umat yang tegar dan tak tergoncangkan. Karena Alkitab berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hal ini berarti bahwa kita harus semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita sampai akhirnya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ambil roti di tangan saudara. Ingat, goncangan apapun yang akan terjadi tidak akan membuat kita goyah. Karena keselamatan dan hidup kekal sudah diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh lahir baru dan menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. 1 Korintus 11 ayat 23 saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Mari kita tundukkan hati kita. Kita resapi, kita sadari pengorbanan Yesus yang begitu besar bagi kita. Dan pengorbanan itu memberikan kepada kita jaminan keselamatan untuk hidup tidak tergoncangkan di tahun ini, mengalami berkat-berkatnya dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya dengan lebih heran lagi. Kita semakin rindu, haus untuk mengasihi Tuhan dan semakin bersatu dengan Dia. Di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan pengucapan syukur. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Biarlah kita semakin haus untuk bersekutu dengan Tuhan hari lepas hari, sehingga kehidupannya semakin nyata di dalam hidup kita. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akhiri khotbah pada hari ini di dalam doa. Hamba mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, untuk firman-Mu hari ini. Biar itu semakin mendorong kami untuk semakin tegar, kokoh, dan tidak tergoncangkan. Berkati umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka alami. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, kuasa, sukacita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan tahun ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara, lembah yang gelap. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru dan saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tahun ini kita menjadi jemaat Tuhan, umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Mari kita akhiri ibadah online kita di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, di mana kami dikuatkan, dipenuhi, dan diberikan pengharapan iman yang baru, iman yang segar melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Biarlah saat ini Bapa, berkat-Mu turun atas umat-Mu, atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka hadapi, mereka senantiasa mengalami kemenangan, kesembuhan, kelepasan, pemulihan yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa hari lepas hari sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.